Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Muzakir akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Saya adalah peserta PPG P kelas 806 Kabupaten Jeneponto tahun 2023. Kaitan antara materi dari materi-materi yang sebelumnya itu ada pertanyaan, bagaimana kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Setelah menganalisis dan mengikuti pembelajaran dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3, maka ditemukan kaitan di antara ketiga materi ini. Dalam narasi rangkaiannya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila itu dapat diwujudkan oleh guru melalui peran-perannya dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif sebagai sebuah pendekatan untuk menemukan prakarsa perubahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Segala aksi dan rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai yang paling utama. Kita tuntun murid untuk bertumbuh dan tumbuh sebagai versi yang terbaik dari diri mereka. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman, yaitu rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Sementara profil pelajar Pancasila itu memiliki indikator-indikator. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Lalu kaitannya dengan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, di mana guru menerapkan nilai-nilai yang dipahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid. Lalu kemudian pembelajaran itu dilakukan reflektif. Nilai yang kedua adalah kolaboratif, nilai yang ketiga adalah inovatif, dan yang keempat adalah mandiri. Dan keempat nilai ini itu dibingkai oleh sebuah prinsip bahwa semuanya dilakukan berpihak pada murid, sehingga lahir 5 nilai.
Peran berikutnya adalah guru sebagai coach bagi guru yang lain. Dia menjadi penggerak, inspirator, dan memicu dan memacu temannya yang lain sebagai teman sejawat. Kemudian peran yang ketiga adalah pendorong kolaborasi. Kolaborasi adalah sebuah keniscayaan untuk mengembangkan diri dan komunitas. Tanpa kolaborasi, maka mustahil pengembangan dan perbaikan itu dapat dilakukan. Karena itu penting untuk menjadi pendorong kolaborasi. Peran yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan peran yang kelima, dia sebagai penggerak komunitas praktisi. Karena itu, dari 5 peran ini, itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak. Adapun yang menjadi prakarsa perubahan itu dapat diterapkan dalam sebuah pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Ada 5 tahapan proses. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, dan kemudian menjabarkan rencana serta mengatur eksekusi. Adapun alur inquiry apresiatif itu tentu diawali dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Lalu kemudian di dalam pertanyaan itu nanti akan lahir tindakan yang perlu dilakukan, dan mulai dari tahapan awal sampai pada akhir, dan akan melahirkan sebuah prakarsa perubahan. Ini yang menjadi prosedur tahapan melahirkan prakarsa perubahan itu. Yang pertama, buat pertanyaan yang disebut dengan define, yang untuk menentukan arah, mendefinisikan tujuan, untuk memprovokasi, lalu kemudian membangun koalisi atau tim perubahan. Yang kedua adalah ambil pelajaran atau disebut dengan discover, menemukan, mengidentifikasi sifat-sifat positif, dan menentukan cara bagaimana mengungkap fakta dan memperoleh data melalui diskusi kelompok. Lalu yang ketiga, gali mimpi atau dream, yaitu dengan menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif itu terwujud. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang kontekstual. Lalu kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Lalu yang keempat, jabarkan rencana atau desain, yaitu memunculkan pertanyaan yang bisa menguak, menyingkap tindakan-tindakan konkret yang diperlukan, mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana sampai langkah berani atau terobosan baru. Lalu mendefinisikan kesuksesan pencapaian secara bertahap, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Dan akhirnya atur eksekusi atau deliver, menentukan siapa yang berperan dan dalam mengambil keputusan, menyelaraskan interaksi, menciptakan masa depan.
Ya, penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas yang dinamis tentunya. Akhirnya, setelah proses itu semua dilewati, dilaksanakan, dijalankan dengan tahapan bagja tadi, dengan pendekatan inquiry apresiatif, memunculkan aset-aset, modal-modal, kekuatan-kekuatan yang sifatnya positif, maka lahirlah prakarsa perubahan menuju visi guru penggerak. Dalam hal ini, saya sebagai guru tentu berkeinginan untuk berkolaborasi mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui komunitas praktisi MGM PPAI untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian sebagai prakarsa perubahan diri dari kami yang diperoleh dari pemetaan konsep kaitan secara runut dan runtut dari materi pertama, kedua, sampai materi ketiga dari modul yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.